Pada hari ini kita berkumpul di tempat ini. Selain mengucap syukur atas rahmat abisan yang telah saya terima, kita juga bersyukur bersama karena telah bersama-sama sebagai satu keluarga dalam roh ini. Pada hari ini kita ada dalam liturgi peringatan wajib Santa Monica. Monica adalah sosok ibu yang sangat mulia hatinya, yang selalu berdoa untuk suami dan anaknya, sehingga pertobatan dari suami dan anaknya memberikan kebahagiaan tersendiri baginya dalam kerajaan surga. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, seringkali kita tidak mampu menjadi ibu yang baik, kita tidak mampu menjadi orang tua, menjadi ayah yang baik untuk keluarga kita. Karena itu mari di hadapan Tuhan kita tunduk kepala, kita mengakui segala kelemahan dan dosa-dosa kita. Kita berdoa bersama-sama. Saya mengaku semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin.
padamu, serta memperoleh karunia pengampunan-Mu. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Saudara-saudara, kalian tentu masih ingat akan usaha dari jerih payah kami, sebab kami bekerja siang malam agar jangan menjadi beban bagi siapapun di antaramu. Di samping itu, kami pun memberitakan Injil Allah kepada kalian. Kalianlah saksinya, demikian pula Allah, betapa saleh, adil, dan tak bercatatnya kami berlaku di antara kalian yang telah menjadi percaya. Kalian tahu betapa kami telah menasihati kalian dan menguatkan hatimu masing-masing, seperti seorang bapa terhadap anak-anaknya. Dan betapa kami telah meminta dengan sangat agar kalian hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kalian ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Karena itulah kami tak putus-putusnya mengucap syukur kepada Allah, sebab kalian telah menerima sabda Allah yang kami beritakan itu. Pemberitaan kami itu telah kalian terima, bukan sebagai kata-kata manusia, melainkan sebagai sabda Allah, sebab memang demikian. Dan sabda Allah itu bekerja giat di dalam diri kalian yang percaya. Demikianlah sabda Tuhan.
Pada waktu itu Yesus bersabda, "Celakalah kalian, hai ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kalian orang-orang munafik, sebab kalian itu seperti kuburan yang dilalur putih. Sebelah luarnya memang tampak bersih, tetapi sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis perbuatan. Demikian pula kalian, dari sebelah luar tampaknya benar, tetapi sebelah dalam penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Celakalah kalian ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kalian orang-orang munafik. Kalian membangun makam bagi nabi-nabi dan memperindah tugu peringatan bagi orang-orang saleh. Dan sementara itu kalian berkata, seandainya kami hidup pada zaman nenek moyang kita, tentulah kami tidak ikut membunuh para nabi. Tetapi dengan demikian kalian bersaksi melawan dirimu sendiri bahwa kalian keturunan pembunuh nabi-nabi itu. Jadi penuhilah takaran para leluhur." Demikianlah sabda Tuhan. Selamat sore saudara sekalian, shalom. Shalom. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, kemunafikan adalah sebuah epidemi yang sangat berbahaya di era dunia semasa. Walaupun berbahaya, tetapi dalam kehidupan setiap hari, kemunafikan masih menjadi pegangan yang kuat bagi segelintir orang dalam mempertahankan atau meraup keuntungan sebesar-besar. Kemunafikan bukan hanya penyakit individu, tetapi sudah menjadi penyakit sosial. Karena itu, kalau kemunafikan hidup di tengah-tengah kehidupan sosial, maka kelompok organisasi manapun itu akan hancur dengan hadirnya kemunafikan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, dalam bacaan Injil Yesus mengecam dengan sangat keras orang-orang yang selalu bersikap munafik. Munafik tidak lain adalah mereka yang selalu menggunakan topeng dalam hidupnya. Dan mari kita lihat beberapa ciri-ciri orang yang selalu bersikap munafik. Yang pertama, suka menipu atau berbohong. Jadi dia tidak akan mengatakan bahwa ya, dia katakan ya, tidak, dia katakan tidak. Tetapi sebaliknya, ya, dia katakan tidak, tidak, dia katakan ya. Kebenaran tidak akan terungkap. Dia akan berupaya untuk memutarbalikkan fakta menjadi sebuah opini belaka. Bahkan sebaliknya, opini bisa dijadikan sebuah fakta. Dan kemunafikan ini sangat berbahaya. Yang pertama, ciri khas yang pertama. Dan ciri khas yang kedua adalah mereka tidak tulus. Selalu memberi sesuatu dengan harapan atau dengan imbalan. Kalau hal kecil saja sudah selalu mengharapkan imbalan, motif lain dan sebagainya, maka bahkan dalam gereja pun, nama gereja pun akan digunakan sebagai peluang untuk meraup keuntungan sebesar-besar. Saudara-saudara yang terkasih, kalau hidup munafik, maka kita akan tetap di tempat. Kita tidak akan bergerak.
Hidup akan bersifat stagnan di tempat saja. Mau maju mundur juga tidak. Perubahan pun tidak akan ada. Sebaliknya kunci sebuah perubahan adalah ketika kita tampil dengan apa adanya kita. Kita tampil dengan original, asli. Karena itu pada satu kesempatan Kardinal mengatakan seperti ini. Kita lahir itu asli, tetapi ketika kita meninggal itu karena apa? Kita sudah terkontaminasi dengan segala realitas yang ada dalam hidup. Karena itu kita dalam gereja Katolik sangat bersyukur bahwa ada sakramen pertobatan, sehingga walaupun kita sudah terkontaminasi dengan berbagai jenis kejahatan dan lain sebagainya, kita kemudian melalui sakramen itu kita hidup. Saudara-saudara yang terkasih, Yesus sangat tidak suka dengan orang-orang yang bersikap menang. Karena itu mari kita belajar melalui peringatan hari ini Santa Monica dan juga Rasul Paulus. Belajar soal kesetiaan dan ketekunan. Santa Monica dia tekun berdoa untuk pertobatan anaknya Santo Agustinus, tetapi juga suaminya. Dan pada akhirnya Paulus juga dalam bacaan pertama dengan tekun dan setia mewartakan sabda Tuhan bagi jemaat di Tesalonika. Saudara-saudari, sebentar akan masuk dalam pelan 3. Karena pelajaran untuk tetap setia dan tekun dalam tugas dan tanggung jawab yang diberikan. Jangan kita main. Jangan kita menggunakan gereja untuk kepentingan. Tidak boleh sama sekali. Akhir dari ketekunan dan kesetiaan selalu mendatangkan sukacita, kebahagiaan. Sama seperti Santa Monica, adanya pertobatan dari Santo Agustinus dan suaminya, dan juga Rasul Paulus, ada hasil yang selalu membahagiakan. Nama Tuhan lalu kita sisihkan. Kita akan masuk pada upacara pelantikan. Upacara ini terdiri dari beberapa bagian: pembacaan surat keputusan dan pemanggilan calon, pengajuan permohonan pelantikan, pernyataan kesediaan pelantikan, janji calon, doa pelantikan, dan pengukuhan. Kita masuk pada bagian pembacaan surat keputusan. Surat keputusan nomor 20, nomor 21, nomor 22, nomor 23, garing KA, titik KKT, data MBD, garing PS, PP, MK, garing PP, data S, titik K, garing angka nomor 8, garing 2025, tentang pembentukan dan pengangkatan Badan Pengurus Rukun Santo Vincentius Apaulo, Santa Maria de Fatima, Santo Yohanes Pembaptis, Hati Kudus Yesus, periode 2025-2027. Menimbang 1. Bahwa dalam rangka efektivitas dan optimalisasi pelaksanaan tugas serta pelayanan, dipandang perlu dilakukan pemekaran rukun baru. 2. Bahwa sehubungan dengan pemekaran tersebut, maka diperlukan pengurus baru yang mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab demi kelangsungan pelayanan umat Allah di masing-masing rukun. Maka perlu diangkat badan pengurus rukun untuk melanjutkan karya pelayanan umat Allah di rukun tersebut. 3. Bahwa oleh karena itu pula perlu dikeluarkannya surat keputusan pastor paroki Santo Petrus Paulus Mangkubarataya tentang pembentukan dan pengangkatan badan pengurus rukun Santo Vincentius Apaulo, Santa Maria de Fatima, Santo Yohanes Pembaptis, dan rukun Hati Kudus Yesus, mengingat 1.
Kitab Hukum Kanonik Kanun 208 sampai dengan 216 tentang paroki, pastor, dan wakil-wakilnya. 2. Dekret Konsili Vatikan II tentang kerasulan awam nomor 22 dan 24. Memperhatikan hasil rapat pemilihan Badan Pengurus Rukun Santo Vincentus Apollo dan hasil rapat pemilihan Badan Pengurus Rukun Santa Maria di Fatima periode 2004-2027 dan perubahannya. 2. Hasil rapat pengurus Dewan Pastoral Paroki Maluku Barat Daya memutuskan menetapkan ke-1, memberhentikan dengan hormat Badan Pengurus Rukun Santo Vincentus Apollo, Badan Pengurus Rukun Santa Maria di Fatima periode 2024-2025 dengan ucapan terima kasih atas pengabdiannya kepada gereja dan umat Allah di rukun tersebut. 2. Mengangkat Badan Pengurus Rukun Santo Vincentus Apollo, Santa Maria di Fatima, Santo Yohanes Pembaptis, Hati Kudus Yesus periode 2025-2027 yang struktur dan personalianya sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. 3. Masa bakti Badan Pengurus Rukun Santo Vincentus Apollo, Santa Maria di Fatima, Santo Yohanes Pembaptis, dan Rukun Hati Kudus Yesus selama 2 tahun terhitung sejak tanggal 26 Agustus 2025 sampai dengan 30 September 2027. 4. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diadakan peninjauan dan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Tiakur pada tanggal 26 Agustus 2025. Cap tertanda Pastor Paroki RD Fabianus Rahayaan. Tembusan disampaikan kepada yang terhormat 1. Yang Mulia Uskup Diocese Amboina di Ambon. 2. Wakil Uskup Wilayah Perwakilan Kepulauan Tanimbar MBD di Songgatu. 3. Arsip. Lampiran Surat Keputusan nomor 20 garing KA garing KKP Daftar MBD garing PP MK garing PP 2025. Struktur dan personalia Badan Pengurus Rukun Santo Vincentus Apollo periode 2025-2027. Pelindung Pastor Paroki Santo Petrus Paulus Maluku Barat Daya. Penasehat Dewan Pastoral Paroki Santo Petrus Paulus Maluku Barat Daya. Ketua David Langionggi. Sekretaris Erik Mutra dan Bobi Janjaan. Bendahara Rince Kawarnidi. Seksi Liturgi Rosalina Marta Maromon. Seksi Penerimaan Sakramen Mersiana Elu. Seksi Orang Sakit dan Keluarga Yos Yanin Resi. Lampiran Surat nomor 21. Struktur dan personalia Badan Pengurus Rukun Santa Maria de Fatima periode 2025-2027. Pelindung Pastor Paroki Santo Petrus Paulus Maluku Barat Daya. Penasehat Dewan Pastoral Paroki Santo Petrus Maluku Barat Daya. Ketua Vicky Sam. Sekretaris Joni Rahantoknam. Bendahara Rory Moses. Seksi Liturgi Maria Solita Ujan. Seksi Katekese Margareta Ulukyanan. Seksi Rumah Tangga Enderina Seyemali dan Hadianti Levi. Lampiran Surat Keputusan nomor 22. Struktur dan badan personalia Badan Pengurus Rukun Santo Yohanes Pembaptis periode 2025-2027. Pelindung Pastor Paroki Santo Petrus Paulus Maluku Barat Daya. Penasehat Dewan Pastoral Paroki Santo Petrus Paulus Maluku Barat Daya. Ketua Markus Kandrumas. Sekretaris Felix Renwarin dan Maria Rizkita Akbar.
Bendahara Alusia Dekatipana dan Vera CH Lendora. Seksi liturgi 1. Emelinda Eko, 2. Jenny Naskara. Seksi orang sakit Daniel Bantaika. 3. Seksi komuni pertama dan pemandian Dina Polo dan Ita Polo. Seksi keluarga Wakana Baltasar dan Edi Serona. Lampiran surat keputusan nomor 23. Struktur dan personalia Badan Pengurus Rukun Hati Kudus Yesus periode 2005-2027. Pelindung Pastor Paroki Santo Petrus Paulus Maluku Barat Daya. Penasehat Dewan Pastoral Paroki Santo Petrus Paulus Maluku Barat Daya. Ketua Joseph Rumamu. Sekretaris Victorianus Tirel. Bendahara Ariati Selus dan Desi Narawari. Seksi liturgi Petra Kanisia Mapa dan Yosef L. Seksi katekesi Emmanuel Bapeng dan Aloysius Sermudi. Seksi orang sakit Kupertina Lalian dan Maria Ametembu. Seksi rumah tangga Megi Susana Koda dan Ebe Rumiara. Surat keputusan nomor 24 garing KA.KT Data MBD garing PSPN MK garing PP data S.K garing angka Romawi 8 garing 2025 tentang pembentukan dan pengangkatan badan pengurus putra putri Alfa. 1. Bahwa dalam rangka efektivitas dan optimalisasi pelaksanaan tugas serta pelayanan dipandang perlu dilakukan pembentukan pengurus putra putri Alfa. 2. Bahwa demi kelangsungan pelayanan umat Allah di stasi Santo Paulus Tiako, maka perlu diangkat badan pengurus putra putri Alfa stasi Santo Paulus Tiako untuk melanjutkan karya pelayanan umat Allah di stasi tersebut. 3. Bahwa oleh karena itu pula perlu dikeluarkannya surat keputusan Pastor Paroki Santo Petrus Paulus Maluku Barat Daya tentang pembentukan dan pengangkatan badan pengurus putra putri Alfa stasi Santo Paulus Tiako. Mengingat 1. Kitab Hukum Kanonik Kanon 2008, Kanon 208 sampai dengan 219 tentang paroki, pastor dan wakil-wakilnya. 2. Dekret Konsili Vatikan II tentang kerasulan awam nomor 22 dan 24 memperhatikan hasil rapat pengurus Dewan Pastoral Paroki Maluku Barat Daya memutuskan menetapkan 1. Mengangkat badan pengurus putra putri Altar stasi Santo Paulus Tiako periode 2005-2027 yang struktur dan personaliannya sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. 2. Masa bakti badan pengurus putra putri Altar stasi Santo Paulus Tiako berlangsung selama 2 tahun terhitung sejak tanggal 26 Agustus 2025 sampai 30 September 2027. 3. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diadakan peninjauan dan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Tiako pada tanggal 26 Agustus 2025 saat bertanda Pastor Paroki RD Fabianus Rahayaan. Tembusan surat ini disampaikan kepada 1. Yang Mulia Uskup Yesus Amboina di Ambon. 2. Wakil Uskup Wilayah Perwakilan Kepulauan Tanimbar MBD di Songlaki. 3. Arsi. Lampiran surat keputusan nomor 24. Struktur dan personalia badan pengurus putra putri atau stasi Santo Paulus Tiako periode 2005-2027. Pelindung Pastor Paroki Santo Petrus Paulus Maluku Barat Daya. Penasehat Dewan Pastoral Paroki Santo Petrus Paulus Maluku Barat Daya. Ketua Serli Panetaika. Sekretaris Grace Lelanglua. Bendahara Nadine. Seksi liturgi ada Redul Taman dan Modi Mataheru. Seksi katekesi Susan Pengajario dan Leni Dewan Kaki. Ditetapkan di Tiako pada tanggal 26 Agustus 2025. Cap tertanda Pastor Paroki RD Fabianus Rahayaan. Bagi Bapak Ibu pengurus rukun agar bisa mengambil tempat di depan.
Pengajuan permohonan pelantikan. Bapak Pastor yang terhormat, inilah saudara-saudari yang telah terpilih atas nama seluruh umat Stasi Santo Paulus Tiakur. Kami memohon dengan rendah hati, sudilah Bapak Pastor melantik dan mengukuhkan mereka masing-masing menjadi Badan Pengurus Rukun Santo Vincentius A. Paul, Badan Pengurus Rukun Santa Maria de Fatima, Badan Pengurus Rukun Santo Yohanes Pembaptis, Badan Pengurus Rukun Hati Kudus Yesus, Badan Pengurus Putra Putri Altar Stasi Santo Paulus Tiakur periode 2025-2027. Saudara-saudari yang terkasih, saya Pastor Paroki bersama umat Allah, kami menyambut dengan penuh sukacita ketulusan hati dan niat mulia saudara-saudari untuk ambil bagian dalam karya pelayanan umat Allah. Pernyataan kesediaan calon. Saudara-saudari, sebelum melantik saya akan mengajukan beberapa pertanyaan perihal kesediaan dan kerelaan hati saudara-saudari untuk melaksanakan tugas mulia ini sebagai Badan Pengurus Rukun Santa Maria de Fatima, sebagai Badan Pengurus Rukun Santo Vincentius A. Paul, sebagai Badan Pengurus Rukun Yohanes Pembaptis, sebagai Badan Pengurus Rukun Hati Kudus Yesus, dan sebagai putra putri altar. Apakah saudara-saudari dengan tulus ikhlas bersedia? Ya, saya bersedia. Bersediakah saudara-saudari menjalankan tugas dan tanggung jawab saudara-saudari sesuai dengan segenap kemampuan dan potensi yang dikaruniakan Allah kepada kalian? Ya, saya bersedia. Dalam melaksanakan tugas mulia ini, bersediakah saudara-saudari mengembangkan nilai-nilai Kristiani, menjunjung tinggi martabat manusia, menyelesaikan setiap persoalan secara damai, serta saling mengasihi dan melayani satu sama lain dengan tulus hati? Ya, saya bersedia. Terima kasih atas kesediaan saudara-saudari menerima tugas ini. Janji calon. Saudara-saudari, kini di hadapan Allah dan disaksikan oleh seluruh umat yang hadir, ikrarkanlah janji kesediaan saudara-saudari sebagai komitmen suci untuk menjalankan tugas mulia ini. Saya akan menjalankan tugas saya selaras dengan kemampuan dan potensi yang sudah dianugerahkan Allah kepada saya. Saya akan menyediakan waktu, tenaga, dan kreativitas saya dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi setiap aktivitas pelayanan gereja. Saya akan senantiasa mengembangkan diri dan bekerja sama dengan semua pihak dalam upaya kelancaran seluruh tugas-tugas saya. Kiranya Allah menolong saya dalam menjalankan tugas mulia ini. Amin. Doa pelantikan. Umat Allah yang terkasih, kita telah mendengar kesediaan dan komitmen saudara-saudari kita ini dalam tugas yang sudah dipercayakan kepada mereka. Maka marilah kita berdoa mohon berkat Allah bagi mereka. Para imam diminta untuk menumpangkan tangan bersama-sama. Ketahui pikiran dan hati manusia. Pada hari ini Engkau memilih dan memanggil saudara-saudari kami ini masing-masing menjadi Badan Pengurus Rukun Santa Maria de Fatima, Badan Pengurus Rukun
Santo Vincentus Apollo, Badan Pengurus Rukun Yohanes Pembaptis, Badan Pengurus Rukun Hati Kudus Yesus, Badan Pengurus Putra Putri Altar. Sudilah engkau mendengarkan dan menguatkan janji tulus yang sudah mereka sampaikan dengan rendah hati. Mereka telah merelakan diri untuk suatu tugas suci ini. Buatlah mereka mampu mengembangkan segala akal budi dan keahlian yang sudah engkau anugerahkan kepada mereka dalam menunaikan dan menyelesaikan panggilan pelayanan gereja ini dengan semangat cinta kasih dan semangat pengabdian seperti Kristus yang datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Beranikan mereka menghadapi dan melewati segala tantangan yang menghadang, karena sejatinya Engkau sendiri yang mengutus mereka. Teguhkanlah janji mereka, berilah roh kerendahan hati dan cinta kasih dalam melaksanakan tugas ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kalian masing-masing sebagai badan pengurus rukun Santa Maria de Fatima, sebagai badan pengurus rukun Santo Vincentus Apollo, sebagai badan pengurus rukun Yohanes Pembaptis, sebagai badan pengurus rukun Hati Kudus Yesus, dan sebagai pengurus Putra Putri Altar. Tunaikanlah tugas pelayanan ini dengan hati murni, seturut tanggung jawab yang sudah diberikan kepada kalian, dengan semangat yang berkobar-kobar oleh cinta kasih persaudaraan. Allah kita adalah Allah yang penuh kasih setia. Yakinlah Ia akan mendampingi dan melindungi kalian semua dalam menjalankan tugas masing-masing. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari sekalian yang mengemban tugas pelayanan ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang baru saja dilantik, silakan kembali ke tempat. Yang terkasih, mari kita berdiri mengungkapkan iman kepercayaan. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta dan bumi, dan Yesus Kristus Tuhan yang Tuhan kita, dan kita menjadi Roh Kudus dan Bapa Maria, yang menjadi sengsara dan memerintah Yesus Kristus, disalibkan Bapa dan Mama, yang turun ke tempat penantian pada hari yang tiada, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga dan disebarkan Allah yang Maha Kuasa, dari situ akan datang menerima hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, marilah pada kesempatan ini kita panjatkan semua doa kita, semua niat baik kita, terutama semua hal yang dilaksanakan dalam program-program paroki, untuk rukun, untuk paroki, untuk stasi, untuk PPA, dan semua orang yang terlibat dalam pengembangan gereja dan paroki ini. Semoga Allah Bapa memberkati kita semua dalam pelaksanaan semua program kegiatan maupun perencanaan yang akan kita laksanakan ke depan, agar segala sesuatu yang kita inginkan, yang kita cita-citakan berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Marilah kita mohon. Kita juga berdoa bersama
berkat bimbingan dan penyertaan Tuhan bagi para penerus rukun hati Kristus Yesus dalam menjalankan tugas pelayanannya, serta mohon maaf bagi semua umat kepada Kristus Yesus agar selalu dalam lindungan Tuhan, hidup rukun dan damai antar sesama umat rukun, sehingga boleh tercipta keharmonisan dalam kehidupan gereja. Marilah kita mohon. Kita berdoa juga untuk Pastor Vikaris, Pastor Amatus Warkat yang akan bertugas di tempat yang baru di Paroki Wasiwatran. Semoga kehadirannya memberikan berkat bagi banyak orang, terutama paroki yang ia layani. Marilah kita mohon. Allah Bapa dalam kerajaan surga, inilah doa-doa yang kami panjatkan kepadamu. Semoga Engkau mengabulkannya, sebab semuanya ini kami sampaikan dari hati kami masing-masing. Semoga Engkau berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kita satukan semua doa kita dengan liturgi Ekaristi persiapan persekutuan.
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa Maha Pengasih, kami unjukkan persembahan ini kepadamu pada peringatan Santa Monica. Semoga berkat teladan dan doanya kami selalu mengarahkan hidup kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Karena balas kasih-Nya kepada manusia yang sesat, Dia berkenan lahir dari perawan. Dengan menderita di salib, Dia telah membebaskan kami dari kematian kekal. Dan dengan bangkit dari antara orang mati, Dia telah menganugerahkan hidup abadi kepada kami. Sebab itu, bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan moda kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya berseru. Yesus,
Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Ia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Ia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepada, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan Uskup kami Senomutra, serta semua rohaniwan. Ingat juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa, yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi Allah yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin.
Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan raja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu bersamamu. Mari kita saling memberikan salam damai satu kepada
Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Kerajaan surga seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Sesudah menemukan sebiji yang mahal, ia menjual seluruh miliknya, lalu dibelinya mutiara itu. Marilah kita satu dalam doa. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, pada peringatan Santa Monica, kami dilimpahi anugerah-Mu yang agung. Semoga daya Ekaristi ini menyucikan kami dan bantuan doa Santa Monica menguatkan kami untuk senantiasa berbuat baik dan kesiarahan kami menuju tanah air surgawi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Sampai
Gereja hari Rabu 27 Agustus 2025. Yang pertama, ucapan terima kasih. Ucapan terima kasih kepada konselebran dan selebran utama Pak Pastor Narjo Mangkui, Kor, Lektor, Masmur, dan Umat. Ucapan terima kasih juga buat Area Dinar dan Dewan yang bertugas. Ucapan terima kasih kepada Bapak Ibu Umat dan adik-adik serta anak-anak yang sudah boleh hadir pada perayaan misa di sore hari ini. Yang berikut, kami atas nama DPP dan seluruh umat mengucapkan kepada Bapak Pastor Narjo selamat bertugas di Paroki Santo Petrus Paulus MBD yang sudah tidak asing lagi bagi Bapak Pastor. Semoga tetap semangat dan setia pada tugas panggilan. Kami atas nama DPP mengucapkan kepada Bapak Pastor Randy Wakat selamat bertugas di Kuasi Watran dan tetap setia kepada panggilan. Kami mewakili seluruh umat mengucapkan permohonan maaf dari lubuk hati yang paling dalam apabila ada kata tindak tanduk atau perbuatan dan juga pelayanan kami yang kurang berkenan di hati Bapak Pastor, kami mohon dimaafkan dan ditinggalkan di paroki ini. Kami atas nama DPP mengucapkan persiap kepada Papirus Rukun, Ketua Rukun Hati Kudus Yesus dan Ketua Rukun Yohanes Pembaptis serta Papirus Keempat Rukun yang baru dilantik dan juga persiap buat adik-adik pengurus PPA yang baru dilantik. Semoga tugas dan tanggung jawab yang telah diterima oleh Bapak Ibu serta adik-adik dimohon untuk dilaksanakan dengan baik dan penuh tanggung jawab sehingga menjadi berkat buat pribadi dan keluarga. Selesai perayaan misa, kita akan ada bersama dalam acara syukuran. Dimohon kesediaan Bapak-Bapak dan juga AWK untuk kita semua sama-sama mengangkat kursi dan kursi menuju ke tempat acara. Selanjutnya kami persilakan Ibu Petra untuk membawa acara di acara yang berikut ini. Demikian warta gereja. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua dan salve. Selamat malam, Shalom, Salve. Yang terhormat Pastor Paroki, Pastor Deni Rahayaan PR, yang terhormat Pastor Vikaris Randy Wakat PR, dan Pastor Narjo Panghoy PR, yang kami hormati Ketua DPP serta Papirus DPP, yang kami hormati Ketua-Ketua Rukun serta Bapak Ibu Umat Paroki Santo Petrus Paulus MBD yang kami kasihi. Pertama-tama kita mengucap syukur kepada Tuhan atas berkat dan rahmat-Nya sehingga kita semua boleh berkumpul merayakan misa perdana Pastor Vikaris yang baru, Pastor Narjo Panghoy PR di paroki kita, dan juga lepas sambut Pastor Vikaris Pastor Randy Wakat PR, pelantikan Bapirus Rukun yang baru serta Bapirus PPA. Selanjutnya kita ada dalam sambutan. Yang pertama, sambutan perwakilan umat rukun yang diwakili oleh Bapak Yosef Humangun
Ketua Rukun Hati Kudus Yesus. Kepada Bapak Yosef disilakan. Shalom, Salve. Yang terhormat Pastor Oki Santo Petrus Paulus MBD, RJD Wilayaan. Yang terhormat Pastor Vikaris Lama RDD Wakat, yang juga akan meninggalkan kami untuk tugas yang baru. Yang terhormat Pastor Vikaris baru RD Narjo Pamhoi, selamat bergabung kembali di Paroki MBD. Yang kami hormati Ketua Dewan Pastoral Paroki bersama dengan jajarannya. Yang kami hormati rekan-rekan Ketua Rukun dan rekan-rekan dan ketua-ketua kelompok kategorial bersama dengan seluruh jajarannya. Dan yang kami cintai umat Allah di Paroki ini. Izinkan saya mewakili teman-teman ketua rukun dan pengurus rukun menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, dengan penuh rasa syukur dan sukacita, kami menyampaikan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada kami. Kami juga umat biasa yang dengan kepercayaan ini kami berjanji untuk bekerja keras dan bersinergi dengan seluruh badan pengurus dan umat rukun untuk memajukan rukun pada khususnya dan stasi atau paroki pada umumnya. Atau lebih lagi adalah memajukan iman kekatolikan di bumi KWR ini. Kami percaya bahwa dengan komunikasi yang baik kita dapat membangun rukun yang lebih kuat dan harmonis. Sebagai pengurus rukun, kami berkomitmen untuk melayani dengan sungguh, memajukan rukun yang lebih kuat dan juga harmonis. Dan juga kami berkomitmen untuk membangun rukun dengan penuh dedikasi dan integritas. Sebagai pengurus rukun, kami tidak mungkin berjalan sendiri. Kami mengharapkan dukungan dan partisipasi aktif dari seluruh umat rukun dalam menjalankan program dan kegiatan yang kita rancang bersama. Mari kita bekerja sama untuk membangun rukun yang lebih baik dan menjadi contoh bagi masyarakat sekitar di mana kita berada. Dan juga kami mengharapkan dukungan dan arahan dari pastor paroki dan pastor vikaris dalam menjalankan tugas kami ini. Dan mari kita berdiri sebagai umat yang bijaksana, yang jujur dan setia mendukung para imam kita. Mereka adalah anak-anak kita, sekaligus mereka adalah orang tua kita dalam iman. Bapak Ibu umat sekalian yang terkasih, di kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya mewakili teman-teman ketua rukun dan badan pengurus rukun yang baru dilantik. Sekali lagi kami mengucapkan limpah terima kasih kepada pastor paroki yang telah menemukan kepercayaan pelayanan ini kepada kami. Terima kasih juga kepada Dewan Pastoral Paroki dan umat seluruhnya yang memberi kami kepercayaan ini. Kami siap melayani dan bekerja keras untuk kemajuan rukun. Akhirnya, tidak ada jalan tanpa doa, tidak ada kesuksesan tanpa doa dan dukungan Bapak Ibu umat rukun. Sekian dan terima kasih. Salve. Terima kasih kepada Bapak Yosef Rumangun yang sudah memberikan sambutan pada malam hari ini. Berikutnya sambutan yang kedua yang kami hormati Pastor Vikaris kita yang baru, Pastor Narjo Pamhoi PR,
Kepada pastor disilakan. Selamat malam Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih. Shalom. Yang saya hormati dan saya kasihi Pastor Rocky, Pastor Patrianus Rayaan, dan yang saya hormati juga Pastor Vikaris yang lama, Pastor Amatus Waka, yang saya hormati Ketua DPP, DPE, semua pengurus, pengurus rukun yang baru dilantik dan semua yang ada untuk PPA, untuk kategorial dan lain-lain. Dan yang saya cintai semua umat Rocky MBD yang saat ini berada di sini. Pertama-tama sebelum menyampaikan ini karena sambutan dari tokoh duluan kalau yang kesan lain. Yang pertama sebagai pastor kemarin juga Bapak Uskup juga sudah membaptiskan saya bersama teman-teman yang lain, dan beliau menuliskan saya kembali ke nama baptis dari Pastor Bernard Narga. Kalau Narga itu nama samaran yang diberikan waktu masih kecil sampai saat ini. Oke lah kita bawa ke nama Narga, tapi baik Bapak Uskup maupun pastor yang senior mereka tidak mau dengan nama Narga. Mereka mau kembali ke nama baptis, nama Bernard. Jadi kontak yang pakai Narga pakai Bernard. Pastor Bernard itu yang pertama. Saya bersyukur karena setelah terusan saya kembali lagi di tempat ini, tempat diakonal, dan juga tempat yang bagi saya tidak asing, bukan tempat baru. Jadi saya tidak canggung atau gugup karena datang di sini bertemu lagi dengan orang-orang yang sudah biasa, bukan orang baru, jadi tidak perlu penyesuaian kiri kanan lagi. Pastor Rocky juga masih pastor yang lama, Pastor Amatus juga masih tetap, tapi semua pindah jadi pastor Tiwatan. Saya bersyukur karena kembali lagi di tempat ini melayani umat sekalian yang ada di sini. Harapan saya semoga kehadiran saya tidak membawa malapetaka, tetapi menjadi dekat untuk kita semua. Mohon maaf kalau sebelum-sebelumnya ada salah kata dan tindakan, dan nantinya mungkin ada kesalahan-kesalahan kecil yang saya lakukan. Kalau besar ya otomatis pasti saya hindari. Tapi semoga kesalahan-kesalahan itu tidak menyinggung hati dan perasaan semua umat yang ada di sini. Dan saya mohonkan dukungan doa agar tetap mempertahankan imamat. Kalau Pastor Dede dengan Pastor Reni mereka senior, mereka sudah tahu seluk-beluk kehidupan susah senang jadi imam. Kalau saya masih baru, jadi saya minta doa supaya saya tidak gentar dalam menghadapi semua tantangan cobaan yang dihadapi ke depan. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan kepada kita semua. Terima kasih. Shalom. Terima kasih kepada Pastor Bernard Panghoy yang sudah memberikan sambutan pada malam hari ini. Sambutan berikut yang kami hormati Pastor Vikaris, Pastor Randy Watkar, kepada Pastor disilakan. Baik, selamat malam kita sekalian. Shalom. Harap saya berbicara tidak panjang karena sudah jam makan. Harap tidak panjang. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, seketika menjadi populer, menjadi trending topik dan menjadi viral di kalangan para imam. Saya juga berpikir bahwa saya sangat luar biasa. Saya sangat amazing sampai menjadi trending topik dalam pembahasan mereka. Tetapi kemudian saya berpikir, mari kita berpikir dalam iman bahwa mungkin ini kabar baik dari malaikat KPK. Kita berpikir saja begitu.
Bekasi hari ini tepat 1 tahun saya bertugas di Paroki. Saya datang tanggal 27 Agustus tahun kemarin dan hari ini berusaha. Suatu yang sangat luar biasa. Dan selama 1 tahun di sini tentu ada banyak hal yang saya temukan, banyak hal yang saya pelajari. Yang pertama, ada pepatah selalu mengatakan atau dalam buku-buku literatur selalu mengatakan, if you don't learn, you will die. Jika kita tidak belajar, maka kita akan mati. Perjalanan hidup adalah kita belajar terus menerus. Belajar bukan hanya soal kita membaca buku, menonton berita, tetapi juga kita belajar dari pengalaman hidup. Seperti kata pepatah, guru terbaik dari pengalaman adalah guru terbaik. Karena itu selama 1 tahun di sini saya belajar banyak hal dan juga tentunya membuat banyak hal untuk umat. Terus yang kedua, umat di MBD sini sungguh luar biasa. Buktinya kami semua di sini dan kali badan berat badan sudah naik, tapi turun lagi. Personil ini juga badan sudah naik, kalau dulu masih terakhir masih stabil, tapi sekarang sudah personal juga sudah besar dan lain sebagainya. Karena itu umat di MBD sungguh luar biasa. Soal pelayanan makan minum itu kami tidak kesusahan. Terus yang berikut, tentunya dalam hidup selama di Paroki MBD ini, turun ke sana ke sini dan lain sebagainya, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan demi pengembangan iman umat. Dan kebetulan sudah ada Pastor Narjo. Hal yang pertama soal katekese iman. Yang saya perhatikan selama ini sangat kurang soal katekese. Ada katekis, kita upayakan juga tidak selalu berpatokan pada para imam, tetapi juga ada inisiatif dari umat, ketua-ketua punya umat, ketua-ketua umat lagi ketua punya baru, supaya kita mau berinisiatif untuk pembinaan iman umat ini. Saya lihat itu minim sekali soal pengetahuan iman Katolik. Karena itu kemarin kita berhadapan dengan Romo Patris yang sangat luar biasa dan perlukan terang-terangan. Penyebutan kemudian kita mulai sadar dan tahu sekali. Dan saya mengajak kita semua untuk selalu merancang sedemikian supaya katekese itu mungkin rutin. Karena saya berpikir sangat kurang dan sangat. Terus yang berikut soal pelayanan juga. Kami di sini dengan harapan bahwa harus nanti orang yang akhirnya karena banyak yang studi juga, akhirnya tetap 2 orang personal datang dari saya. Dan soal karya pelayanan tentunya sangat terbatas dan itu sangat dirasakan. Kita mungkin di sini akan dapat pelayanan misa terus, tetapi stasiun di Paripurung, di kisah orang leti saja jarang mendapat pelayanan. Karena itu mari kita selalu mendoakan para imam supaya mereka selalu teguh dalam panggilan mereka, terutama dalam karya mereka. Nah, saudara-saudara yang terkasih, ada 3 hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, tentunya ucapan terima kasih. Ucapan terima kasih yang pertama kepada Pastor Paroki, Pastor Fabianus Sohayan, yang sudah berkenan menerima saya untuk menjadi rekannya berkarya di paroki ini. Ucapan terima kasih yang kedua juga kepada DPP dan juga seluruh umat DPS dan seluruh umat yang sudah berkenan menerima ada bersama-sama dengan saya selama saya bertugas di sini. Yang kedua, tentu sebagai manusia lemah dan terbatas, ada kelalaian, kesalahan yang saya lakukan. Karena itu,
Saya mohon maaf dari lubuk hati yang paling dalam. Mari kita saling memaafkan supaya jangan ada dendam di antara kita. Karena itu sebuah penyakit mental yang sangat luar biasa. Terus yang ketiga, saya titip nama saya dalam doa Bapak Ibu. Jangan lupa saya dalam doa pribadi Anda. Saya sadar dengan betul bahwa perjalanan panggilan saya sampai pada titik ini masih berdiri di sini bukan karena doa dan orang tua saya saja, keluarga saya saja, tetapi doa dari seluruh umat beriman yang membuat saya kuat sampai sekarang. Saudara-saudara yang terkasih, pengalaman setahun ini tentunya ada hal baik, ada hal buruk. Tetapi kalau kita mau ceritakan lagi, tentunya tidak baik. Karena itu, mari saya mengajak kita semua untuk berefleksi, untuk rendah hati. Mari kita menata kembali paroki ini ke arah yang lebih baik. Yang sebelum-sebelumnya tinggalkan, mari kita menatap paroki kita ini. Kalau bukan kita siapa? Dan kita berjuang untuk membangun paroki ini ke arah yang lebih baik. Sekian dan terima kasih dari saya, karena saya juga sudah lama tidak menyampaikan. Terima kasih. Terima kasih kepada Pastor Edi Wakar yang telah memberikan sambutan kita pada malam hari ini. Sambutan berikut dari Pastor Paroki, Pastor Beni Rahayaan PR kepada Pastor, silakan. Selamat malam semua, shalom. Shalom. Yang saya hormati Pastor Amatus Wakat, yang saya hormati Pastor Bernardus Mangkoi, yang saya hormati Ketua DPP dan seluruh anggota DPP, yang saya hormati Ketua-Ketua Rukun dan pengurusnya, yang saya hormati Ketua-Ketua kelompok kategorial dan seluruh pengurusnya, yang saya hormati Ketua Pemuda Katolik dan pengurusnya, dan juga yang saya hormati Bapak Ibu umat sekalian, juga yang saya cintai dan banggakan dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pertama-tama, sebagai umat yang percaya, patutlah kita naikkan puji dan syukur kepada Tuhan Allah yang Maha Kuasa atas segala rahmat dan berkat yang telah kita terima dan alami sampai malam hari ini. Kita semua bisa berkumpul, bersukacita, bersyukur, dan juga menerima pelantikan karena sungguh-sungguh penyertaan dan berkat Tuhan bagi kita. Yang kedua, saya ingin menyampaikan profesiat kepada Pastor Narjo atas rahmat tadi saja diterima dan selamat datang kembali, bukan lagi sebagai diakon tetapi sebagai pastor vikaris di paroki Maluku Barat Daya. Profesiat juga buat Pastor Amatus Wakat atas penugasan yang baru dari Bapak Uskup sebagai pastor vikaris parokial Kewasi Paroki Wadrana. Juga ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas pelayanan selama kurang lebih 1 tahun bersama-sama di paroki Maluku Barat Daya. Juga sebagai rekan imam, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala sesuatu yang tidak berkenan di hati selama berada bersama-sama di paroki ini, yang mungkin telah melukai dan membuat tidak nyaman. Sekali lagi, sebagai manusia yang lemah, rapuh dan berdosa, dan yang hina-hina ini, saya memohon maaf yang sebesar-besar baik kepada Pastor Amatus maupun kepada seluruh umat Allah di paroki ini. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian dengan berkat yang melimpah. Silakan Anda membenci saya, mungkin karena kelalaian dan dosa saya, tetapi juga saya mohon dengan rendah hati sebagai manusia yang lemah dan berdosa ini, doakanlah saya juga dalam setiap
doamu secara pribadi maupun bersama. Saya pun dalam setiap perayaan Ekaristi setiap hari saya akan mendoakan Anda. Bahkan ada yang saya menyebut namanya secara pribadi untuk mendoakan, bukan untuk mengutuk, tetapi mohon berkat supaya umat selalu diberkati, diberikan rahmat, kesehatan dan berkat yang berlimpah. Provisiat juga buat ketua-ketua rukun, pengurus rukun yang baru dilantik, dan juga provisiat atas terbentuknya rukun yang baru, sehingga dari yang sebelumnya 4 rukun sekarang menjadi 5 rukun dan menjadi 6 rukun, 1 di Muai, 1 di Kayuwatu, dan 4 di Tiaku. Sungguh luar biasa karya Tuhan, sehingga kita dari waktu ke waktu semakin banyak umat yang ada di sini. Itu terbukti lewat semakin banyak rukun di paroki kita. Semoga Tuhan memberkati dalam tugas dan pelayanan bagi Baperus rukun yang baru saja dilantik. Kiranya pelayanan kasih itu selalu ada di antara kita yang telah mengambil bagian sebagai rasul-rasul Allah yang berdedikasi untuk gereja yang kita cintai ini. Terutama kiranya Anda menjadikan rukun sebagai tempat pertemuan kasih bagi seluruh umat. Saya juga menyampaikan provisiat kepada PPA yang baru saja dilantik. Semoga setia menjadi putra-putri altar dalam melayani Tuhan dengan memupuk persaudaraan, semangat selalu ceria, dipenuhi rasa syukur karena melayani Tuhan sebagai mistina. Akhirnya saudara-saudari yang terkasih, saya mengajak kita semua untuk mari berajut kasih, saling mengampuni, saling menopang, dan saling mendoakan satu dengan yang lain. Sebagai manusia-manusia yang lemah, yang tidak luput dari salah dan dosa, hanya doa yang akan mempersatukan kita, mendekatkan kita dengan Allah dalam kelemahan dan keberkosaan kita. Tuhan memberkati kita sekalian, supaya dari hari ke hari semakin menjadi pribadi yang rendah hati, pribadi yang sungguh menyadari kelemahan dan keberkosaan, dan kembali kepada Tuhan dalam ucapan syukur, berkat, dan terima kasih. Selalu dan terima kasih untuk kita sekalian. Demikian Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, dan sebelum saya tutup sekali lagi, kecepatan umat semua ada dan kemarin dalam rapat terakhir diputuskan akan dibuat kunjungan keluarga untuk seluruh umat di paroki ini yang kita mulai dari stasiun Tiakur. Maka setelah pelantikan ini akan diatur untuk kunjungan baik pastor paroki maupun pastor vikaris untuk selalu sampai kepada seluruh umat di mana saja umat itu tinggal, bukan untuk pergi makan atau pergi minum, tetapi berkunjung untuk tahu di mana umat Katolik tinggal dan berada. Dan juga yang terakhir tadi dalam pelantikan kita lupa satu, maka di minggu-minggu yang akan datang kita akan melantik juga yang diminta dalam dokumen hasil musbas lagi tentang kelompok penghitung kolektif yang tadi belum dilantik. Semoga kita dapat membentuknya dan kita dapat mengikuti seluruh aturan yang telah dibuat dalam hasil musbas Keuskupan Mampu. Terima kasih dan selamat malam. Shalom. Terima kasih kepada Pastor Denny Rahayaan yang sudah memberikan sambutan pada malam hari ini. Demikianlah sambutan dari perwakilan umat, pastor paroki dan pastor vikaris yang baru maupun yang lama telah kita dengarkan bersama-sama. Sekian dan terima kasih. Shalom. Selanjutnya, pembacaan dan penandatanganan berita acara pelantikan. Berita acara pelantikan. Pada hari ini, Rabu, tanggal 27 bulan Agustus tahun 2025, bertempat di Gereja Stasi Santo Paulus Tiakur, Paroki Santo Petrus Paulus Maluku Barat Daya, wilayah perwakilan Kepulauan Tanimbar Maluku Barat Daya, Keuskupan Amboina, telah dilangsungkan upacara pelantikan. 1. Badan
Pengurus Rukun Santo Vincentius Paulo periode 2005-2007. 2. Badan Pengurus Rukun Santa Maria de Fatima periode 2025-2027. 3. Badan Pengurus Rukun Santo Yohanes Pembaptis periode 2025-2027. 4. Badan Pengurus Rukun Hati Kudus Yesus periode 2025-2027. 5. Badan Pengurus Putra Putri Altar Stasi Santo Paulus Tiago periode 2025-2027. Pihak yang dilantik masing-masing diwakili oleh ketua dan sekretaris untuk mengambil tempat di depan. Saksi Suki. Tuhan